Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Di pagi hari yang baru ini, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita datang dulu kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang bangun dengan hati yang penuh beban. Ada pergumulan, ada kesesakan, ada doa yang belum dijawab. Tapi hari ini, Tuhan mengundang kita bukan untuk fokus pada masalah, melainkan untuk kembali kepadanya dengan hati yang benar. Mari kita membaca Mazmur 50 ayat 14-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sahabat terkasih, pagi ini kita akan belajar satu rahasia rohani yang sangat dalam, bahwa korban syukur membuka jalan jawaban Tuhan. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kenapa Tuhan memakai kata korban? Karena syukur yang sejati tidak selalu mudah. Kita bisa bersyukur saat hidup berjalan lancar, doa dijawab, kebutuhan tercukupi. Tetapi ketika keuangan seret, kesehatan terganggu, keluarga belum berubah, masa depan terasa tidak jelas, disitulah syukur menjadi korban. Syukur yang sejati adalah ketika kita berkata, Tuhan, walaupun aku belum melihat jawaban, aku tetap percaya Engkau baik. Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 50 ini sebenarnya menegur umat Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia tidak membutuhkan korban formalitas. Tuhan tidak membutuhkan ibadah tanpa hati. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan yang hidup. Dan hubungan itu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu hati yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur mengakui Tuhan sebagai sumber hidupnya, melihat pemeliharaan Tuhan setiap hari, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat hati kita benar, maka doa kita tidak lagi terhalang. Sahabat terkasih, di ayat 15 Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Mari kita perhatikan urutannya. Yang pertama, persembahkan syukur. Yang kedua, hidup dalam komitmen. Yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan meluputkan. Yang kelima, kita memuliakan Allah. Ini bukan transaksi, ini relasi. Saat hati kita selaras dengan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan. Dan janji Tuhan jelas, aku akan meluputkan engkau, engkau akan memuliakan aku. Sahabat terkasih, ada satu kisah tentang seorang pria muda yang hidupnya runtuh dalam 1 tahun. Usahanya bangkrut, ia terlilit hutang. Relasinya hancur, dan ia merasa Tuhan diam. Setiap hari dia berdoa, tapi tidak ada jawaban. Sampai suatu pagi, dia membaca firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14-15 tentang korban syukur dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan jujur, dia marah. Dia berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa bersyukur kalau hidupku seperti ini? Tapi Roh Kudus menegur hatinya, bahwa syukur bukan menunggu keadaan berubah, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap baik, bahkan saat keadaan belum berubah.
Hari itu, dengan hati yang hancur, dia mulai belajar mengucap syukur. Syukur yang penuh air mata. Hari demi hari, dia tetap melakukannya. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan langsung mukjizat besar, tapi hatinya dipulihkan dulu. Dari yang penuh takut menjadi damai. Dari yang putus asa menjadi penuh harapan. Dan dari hati yang dipulihkan itu, Tuhan mulai membuka jalan satu persatu. Satu teman lama memberinya pekerjaan. Kesempatan baru terbuka. Dan hidupnya perlahan dipulihkan. Suatu hari dia berkata, "Aku baru mengerti bahwa Tuhan bukan hanya menunggu aku berseru, tapi Tuhan menunggu aku percaya melalui ucapan syukurku." Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita juga ada di titik itu. Belum ada jawaban, belum ada perubahan, belum ada jalan keluar. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tetap bersyukur, tetap berseru, tetap percaya. Sahabat terkasih, iman bukan hanya di mulut. Iman terlihat dari sikap hidup kita. Dan salah satu bentuk iman yang paling nyata adalah tetap bersyukur di tengah badai. Karena saat kita bersyukur, kita sedang berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau tetap bekerja walaupun aku belum melihatnya." Dan iman seperti ini menyenangkan hati Tuhan. Sahabat terkasih, pagi ini Tuhan mengajak kita melakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, persembahkan syukur hari ini. Bukan nanti, bukan setelah keadaan berubah, tetapi sekarang. Yang kedua, serahkan kesesakan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, jangan pikul sendiri." Yang ketiga, percaya Tuhan akan bertindak. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Walaupun keadaan kami belum sempurna, kami memilih percaya bahwa Engkau tetap baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Mari kita mulai hari dengan satu keputusan, tetap bersyukur apapun keadaan kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.